Ya, selamat siang semuanya. Selamat siang. Wah, rame ini ya. Berarti banyak nih yang mau belajar ya. Woi, halo itu kan. Kita sekarang lihat bro, Bitcoin sekarang berada di level 96.700. Jadi ya seperti biasa, yang masih nggak percaya dan belum beli ya mungkin monyet kali bro ya. Dan gimana secara price action dari 97.000 bakal kemana nih? Kan kemarin sempat kena 97.000 nih ya. Oke, jadi kita langsung lihat aja monthly chart di mana teman-teman kita udah diskusiin sebelumnya di stream yang sebelumnya juga bahwa area 76.000 waktu itu kita bilang a bottom potential di Bitcoin. Bullish order block monthly chart ya 13 EMA dan ya kita lihat ya dari 13 EMA itu dia naik berapa banyak tuh ya, naik lebih dari 30%. Jadi ada bro aset yang sebulan itu naiknya 30%. Iya. Jadi kalau teman-teman nganggep ya volatilitas itu adalah musuh, yaitu adalah gift ya sebenarnya. Buat teman-teman bisa manfaatin. Karena kalau teman-teman waktu itu nggak beli apapun ya atau malah jual ya dia rugi ya harusnya sekarang. Karena dia miss ya 30% bounce dan 13 EMA ini indikator yang saya bilang cukup perlu untuk diperhatikan. Karena setiap kali monthly chart ini bounce ya atau mendekati 13 EMA ya kita mengalami kenaikan ya sama seperti di 2021. Oke. Sama waktu seperti ya koreksi Maret 2024 ya tepat ketika dia di 13 EMA dan waktu itu kita bilang Oktober ya market naik ya double Bitcoin dari range tersebut. Jadi teman-teman ya 13 EMA sesuatu yang bisa ya dijadikan potential support dan habis ini kemana ya kita bilang ya nggak ada alasan dia nggak tes lagi ke 100.000 plus oke. Kita bilang nih ya at least target kita ya di cycle ini kita selalu ngomong ya target pertama di 100.000 udah tercapai dan target 2 kita ya itu ada di 120.000 ya. Harapannya ya akhir tahun ya 2025 ini kalau dikasih ya momentum ini kita bisa lihat ya stokastik ya marketnya udah oke ya mau crossing dan hopefully ya kita lihat 120.000 di cycle ini. September bisa di ini ya karena bullish momentum dengan bullish chart diikuti juga dengan ya ini stokastik udah mau crossing. Last time we did cross di September 2024 ya kita gain 100% Bitcoin dari range ini ya. Tapi balik lagi ya past performance ya doesn't mean future performance will be the same ya. Iya. Tapi kalau kita tarik ya ini harusnya bisa ke 130 tapi kita selalu bilang ya konservatif target ya di 120 untuk Bitcoin. Ya, kalau sekarang kita masih fokus terhadap pergerakan Bitcoin ya bro ya. Untuk kedepannya kita masih akan melakukan di dalam ya kita masih melakukan trading harian ya. Mungkin seminggu mungkin ada bisa berapa trade bro per minggu? Ya kita kasih 5-7 trade buat teman-teman yang jadi belajar ya sama kita dan ada komunitas gratis juga ya. Betul. Yang bisa teman-teman manfaatkan di situ. Linknya di Discord ya, gratis ya itu ya. Daily win di situ statement dari apa yang kita lakuin di dalam. Ya, di bagian daily win sini kita ngomong ya kasih bocoran ya bro. Ya boleh. Sedikit tentang beberapa yang kita lakukan ya. Saya ngomong 3 hari terakhir ya. Ya ini di dalam kita kasih call ya, untuk Zora. Dan dia langsung hit ya target di sini 3 jam kemudian. Nah kita juga call juga ya besoknya token ya altcoin ya namanya Sign. Dan dia langsung hit juga ya target 2 naik 80%. Dan ada banget ya kemarin kita juga call buat teman-teman di dalam yaitu adalah Haidal dengan ya waktu call ya di sini harga di sekitar ya 0,09 ya waktu kita call dan 4 jam ya dia TP full di 0,12 tapi hari ini ya Haidal ini juga masih naik lagi bro ya kalau kita lihat dari call hari ini ada di 0,17 ya berarti total dari kita call naik ya, hampir double 85%. Iya. Dalam waktu sehari ya. Benar.
Jadi ini memang strategi yang kita terapkan sendiri bro ya. Dan Ya. kita sebagai seorang praktisi yang kita praktekkan sendiri. Beberapa trade yang kita lakukan. Dan sebenarnya trade ini bukan cuma sebagai teman-teman asal nyontek referensi ya bro ya. Yes. Tapi justru jadi bahan teman-teman belajar bagaimana caranya kita itu bisa menganalisa suatu posisi. Biar teman-teman bisa nanti ke depannya melakukan trade yang secara mandiri ya. Ya, Jadi nggak cuma ngasih ikan bro, kita ngajarin juga cara mancingnya di berbagai macam modul kita. Dan strategi tetap simple. Kalau bisa di luar itu kita akan fokus di Bitcoin saja. Di dalam kita lebih fokus untuk cari high frequency trade ya bro ya. Dan balik lagi gue pengen ngomong di sini karena kemarin kan kita mancing kok kita sempat ramai lagi bro, ramai lagi dan banyak pendatang baru dan orang-orang baru di sini karena banyak yang di channel gue di sini ngomongnya seperti ini, mereka percaya motivasinya tapi nggak percaya kriptonya lah, kan gue udah bikin duit semuanya dari sini, gitu. Semua duit gue tuh bikin dari sini, gitu. Ya, nggak pernah tunjukin aja mungkin. Nggak pernah tunjukin, tapi gue semua bikin duitnya dari sini, gitu. Jadi itu yang pengen gue tekanin sekali lagi bro, dimana trading kripto di Indonesia itu karena mungkin dulunya pernah ada afiliator yang berpromosi trading berkedok judi itu, ya kan? Itu jadi dampaknya ke semua orang. Padahal trading kripto, trading aset finansial di market global tuh kita sebutnya profesi ya, profesi yang terpuji. Kalau kalian misalnya lihat teman-teman mungkin lihat Jane Street, coba cari kantornya Jane Street itu trading kripto besar sekali bro, market maker di kripto. Itu profesi yang banyak sekali orang mau bekerja di situ. Bahkan intern paling pintar bro, itu dari lulusan dari Harvard, Stanford, MIT, itu berlomba-lomba untuk kerja di Jane Street. Kalian tahu nggak gajinya berapa? Setahun di Jane Street itu internnya gaji $300.000 bro. Iya. Ya bisa 5 miliar gajinya. Intern dong. Magang. Magang di satu gaji lo 5 miliar setahun. Kerjanya apa? Trading. Ya. Iya. Ini tempatnya sampai gini kan. Ya. Jadi ya memang di Indonesia ya. Trading dibilang judi, Bitcoin dibilang investasi bodong. Karena mungkin emang negaranya kurang pintar bro. Dan ini kan salah satu. Ini Jane Street, ada juga Jump Trading, ada juga Wintermute. Nah, karena menurut gua banyak orang-orang yang tadi ada yang bilang kan, apakah saya bisa nih kaya dari trading kripto? Jawabannya, nggak semua orang bisa. Like-nya semua, lu mau ngomong apakah saya bisa bikin restoran? Lu bisa jualan restoran gitu kan. Tapi lu nggak untuk bikin seperti jadi McD sulit. Lu untuk trading cuma di handphone lu bisa, tapi untuk bisa sampai bikin level kantor seperti Jane Street ya sulit. Lu butuh bertahun-tahun, lu butuh puluhan tahun. Karena menurut gue banyak miskonsepsi atas orang yang punya satu jurus. Dan ini juga kesalahan yang dulu gue lakukan bro. Dulu gue selalu merasa bahwa gue yang paling benar. Caranya cuma cara gue. Cuman kita belajar di market bahwa cara orang beda-beda bro. Cara Jane Street trading, cara Wintermute trading itu pasti beda. Kemarin bro, sebentar. Gue sempat lihat influencer. Ada satu influencer yang ngomong trading kripto itu nggak bisa kaya. Itu tanggapan lu gimana? Ya. Lagi podcast gini, dia bilang, kalau trading kripto itu nggak ada yang kaya. Ada ya, yang bikin Jane Street ini trading kripto. Jump kripto tuh bahkan jump trading ada yang bikin jump kripto di divisi khususnya. Wintermute itu kaya dari trading kripto. Wintermute, Pantera Capital, Ember Group, Dragonfly Capital itu semua trading kripto dan lebih kaya dari lu gitu. Gimana bro tanggapan lu? Ada influencer yang bilang, trading kripto gak bisa kaya. Ya mungkin kurang jauh ya mungkin mainnya bro. Banyak sekali yang kaya, banyak sekali. Kurang referensi karena ya gini, orang kripto itu kehidupannya banyak yang sekretif. Oh betul. Kayak for the information, nggak kayak aset kelas yang lain. Jadi kayak punya dikit aja kayak teriak-teriak. Orang di kripto itu saking ininya ya, sekretifnya. Jadi mereka nggak tunjukin semua. Akun lu aja lu nggak mau tunjukin kan? Kan waktu gue sempat ngomong. Ngapain? Dia ini dulu ya. Salah satu coin M dan USDT M paling tinggi ya. Bener. Dengan trading volume billion ya bro ya. Iya. Jadi kita ngomong billion trading volume tapi ya TikToknya bukan aset ya, trading volume. 3 bulannya udah kayak ratusan juta kan. Iya. Nah, jadi kita pertama kali kenalan bahkan bro. Kita adu trading volume waktu itu. Iya. Ingat gak? Bener. Itu pertama kali interaksi kita. Iya. Ya kan. Dan ya maksudnya gini loh, kayak aset kelas lain, lo mau ngomongin apa? Kalau kripto, dibilang trading kripto nggak ada yang kaya. Sekarang gue tanya, aset kelas yang tradisional, yang paling kaya, yang pure dari aset kelasnya siapa sih? Di luar emitennya ya, gue nggak ngomongin emiten yang bikin bisnis, itu kan pebisnis beda. Dia pebisnis IPO-in, yang bermain. Iya, biasanya 3 tahun round tripping balik lagi biasanya. Gue tahu cuma 5 orang. Iya. Gue nggak bisa sebut namanya di sini. Gue tahu cuma 5 orang. Yang cross digitnya T ya.
Itu cuma 5 orang. Habis itu udah nggak main di sini lagi. Enggak, kan? itu nggak ada yang di bawah 50 tahun tapi. Nggak, habis itu juga udah nggak main di sini lagi kan. Oh, habis itu udah nggak main di situ lagi. Iya. Karena nggak Keluar. bisa. Iya. Karena uangnya cap. Ini mereka yang ngomong sendiri ke gua. Iya. Ya. Uang di Indonesia itu cap. Gue mau kasih tahu faktanya dari 900 saham yang ada di Indonesia, ya 90% itu Sandi yang ngomong, bukan gue, non investable. Kenapa? Karena di off cam ini yang kita bahas. Saham itu yang laba bersihnya bro, itu di atas dari 100 miliar. Itu nggak banyak. Lu silakan cari. Laba bersih di atas 100 miliar. Jadi kita nih ya, make money ya, day trading crypto 3 bulan. Itu lebih besar dari 400 emiten di Indonesia. Top 400 emiten di Indonesia. Laba bersih di atas 100 miliar itu nggak banyak. Ya. Ada 200 perusahaan yang udah disuratin sama bursa, kadang nggak submit laporan keuangan. Jadi datanya kalau lu mau bener-bener cherry pick gitu loh, lu mau cari yang kira-kira bisa menang, investable company itu nggak nyampe 50 angkanya. Bahkan kalau gua bilang 30. Lu pilih 30 dari 900. Gamenya gampang. Anak kecil juga bisa main bro. Ya. Ya. Adik gue juga bisa pilih 30 dari 900. Karena tadi lu tinggal keluarin yang oke, yang di X nih, keluarin. Laba bersih di bawah 100 miliar, keluarin. Saya cuma sedikit. Tinggal nge-sorting kan. Nah ini dia gitu. Gampang. Ya. Jadi jawabannya kenapa nggak bisa banyak yang kaya sekali dari situ, cuma 5. Karena gampang gamenya. Gitu. Gamenya gampang. Jadi ya gimana ya bro ya. Menurut gua agak terlalu, kalau misalnya kayak kemarin gua ngomong, oh nggak ada yang bisa jadi billionaire dari forex, itu fakta. Memang tidak ada. George Soros tuh, Soros Fund Management tuh fund equity global. Long short, Iya. discretionary. Jadi kalau kita ngomong equity lokal, kecil sekali bro. Bahkan kita lebih kecil dari Thailand loh. Kalian jangan salah loh, uang 2 triliun gue bisa banting loh pasar modalnya. Kalau gue ada uang 2 triliun gue hajar gini bisa turun. Thailand itu volumenya itu 4,5 kali lebih dalam bro dari kita punya regional. Dan ya gue bilang ini beda banget sama US gitu. Yes. Orang di sini pensiunnya tidak terkait dengan apa yang terjadi di lokal domestic equity Ya, bro. setuju. Beda sama di US, beda sama di Cina. Ini nggak ada hubungannya sama sekali gitu. Jadi kalau ada yang ngomong kayak gitu ya mungkin orangnya ya kurang pintar. Sorry saya bilang. Kurang pintar. Kurang referensi juga ya. Kurang referensi ya. Ya makanya kan bisa lihat kan kalau dari mobil itu. Bisa lihat tadi saya ada bilang tadi. Lihat dari mobil aja. Oh. Komen. Bisa ya. Ya biar orang yang menilai kan. Biar orang yang menilai gitu. Mobil yang mana, apa levelnya di mana gitu. Kalau bilang, oh tapi kan kalau gue punya uang segini gue nggak mau beli mobil lu nggak mampu. Gue sering lihat tuh di TikTok tuh quotes bro. Kenapa? Wealthy sama rich gitu kan. Rich itu katanya kalau $200.000 ini orang luar negeri bikin. $200.000 dia beli mobil. Wealthy itu $200.000 dia beli investment. Itu bukan wealthy, itu miskin anjing. Investment 200.000. Wealthy itu 200.000 mau beli mainan kayak kita beli rokok, beli mobil. Itu wealthy gitu. Kalian nggak paham skala uangnya gitu. Orang kaya yang beli mobil, yang benar-benar beli mobil itu nggak ada yang kayak maksa bro, nggak ada yang mikir gitu loh. Kayak itu bukan pikiran kemarin ya. Ini kita jujur ya. planning sama sekali ya. Kita datang, ya bisa tanya aja gitu kan. Kita kan ke teman baik gua, ke showroomnya Ivan. Ivan's Motor tuh showroomnya. Kalian mungkin sering nonton di channel Fitra Eri. Nama ownernya tuh Ivan Yanto, teman baik gua. Kalau dia kadang suka nonton ini. Ada di PIK sama di PIM ya. Ya ada di PIK sama di PIM. Kita datang kan, dia sering ngajak gua datang, apa ngobrol-ngobrol, main kantor. Pulang itu nggak bisa nggak bawa mobil gitu. Iya. Bahkan Sungkan kalau pulang bawa tanah kosong. Iya, masa gitu ya. gua dikasih diecast Sena kan. Gua dikasih diecast Sena yang warna hitam tuh. Enggak, itu kan kayak gini kan, misalkan kita main ke temen terus kayak distro baju gitu kayak benar. pulang nggak bawa baju. Lu main ke teman lu nih punya distro baju nih. Masa lu pulang nggak beli bajunya? Ya, sama. Sama, buat kita tuh sama. Jadi kalau ada yang gaya-gaya sukses kayak pakai 458 itu enggak, belum. Levelnya belum gitu. Ya. Dan itu jadi apa? Bahan highlight statementnya, jawabannya belum. Nah, ini ada yang tanya bro ke gua di sini. Bang, pendapat lu tentang pedagang kaki lima yang pakai baju Aceh dihina-hina. Nah, itu pendapat lu dulu sebelum pendapat gua, bro. Gimana, bro, pendapat lu? Kemarin sempat viral. Apa bisa tunjukin nggak videonya, bro? Bisa ya kayaknya. Bisa tunjukin nggak videonya? Coba off cam dulu yang itu. Off screen-nya. Iya. Oh ini nih kayaknya.
Coba dibuka dulu aja, langsung ada linknya. Nah, bisa? Oh. Nah, Nah, itu gimana tanggapan itu, lu, Bro? waduh. Berapa orang itu yang bully itu, Bro? Kayaknya 3 ya. 3 ya? Kayaknya 3. Gimana, Bro, tanggapan lu? Ya, Orang yang mau berkembang. dari perspektif Mas tukang baksonya ya, kalau menurut saya ya direndahkan dulu bro sebelum diangkat derajatnya. Oh. Jadi kalau mau naik tingkat ya itu pasti ada cobaannya. Jadi ya menurut saya nggak hanya masnya doang. Ya. Ini Saya berarti pun juga mereka dulu yang- orang terdekat juga nggak ada yang percaya bro. Ini mereka yang Diketawain juga. Ini mereka yang ngerekam, Bro, berarti. Ini mereka yang ngerekam kan? Mereka Kayaknya yang iya. ngerekam, mereka ngebully dan mereka upload di sosial media mereka kan? Yes. Gimana bro? Tanpa Kalau menurut lu gimana bro ini? Ya kalau gue lihat dari kacamata gue sih, Kayak kameranya jelek juga. Maksudnya lu Oh. ngebully orang tapi kok Android itu tapi ya? di luar itu ngebully orang emang boleh, Bro, apa? Ngerekam orang, ngebully orang di depan umum, ya, di publik ke sosial media, mukanya ditaruh juga Iya. tanpa seizinnya. Apakah itu hal yang boleh dilakukan? Iya, kayaknya nggak boleh sih ya, nggak etis juga ya. Oh. Android pula kameranya ya. Iya, Android juga. Jadi Nggak, itu yang notice. Jadi pertama kayak karena jadi dia satu kirimin. yang gue pertama kali ngeliat ini, menurut gue kalau jadi tukang bakso itu kan nggak cuman beliau Nggak. yang apa semangat belajar. Karena gue juga dulu pernah di posisi itu, Bro. Gue pernah jualan sedotan, gue pernah ini. Gue Nah, pernah di mungkin- posisi bermimpi. Mungkin hanya beliau yang pedagang bakso yang fokus kripto itu mungkin bro. Apa? Iya, kalau Iya. misalnya gini dari gue, nggak masalah ya, Bro ya. Orang mau dibully karena bermimpi itu menurut gue nggak apa-apa. Karena mungkin Yes. banyak orang emang awal-awal juga gue dicemooh. Dan ya kalau dari 3 orang ini, sebenarnya gue cuma pengen tahu aja sih 3 orang ini ngapain gitu. Ngapain, kerjanya apa aja, emang sekaya apa sih sampai ngebully orang seperti itu. Yes. Dan gue bukan membenarkan ya lu boleh membully orang atau seperti apa. Menurut gue tidak baik ya, Bro, untuk melakukan hal-hal seperti ini. Iyalah. Jadi cobalah apa kalau dibantu nih, kan dia melakukan pembulian nih ke orang ini. 3 orang ini gue pengen tahu gitu loh siapa orangnya. Mungkin nanti tim cyber gue coba cari. 3 orang ini gue pengen lihat gitu. Gue pengen pengen tahu siapa sih orangnya, kerjanya apa. Mukanya kalau bisa pengen gue tempel di iklan kondom, Bro. Biar orang tuanya tahu gitu loh. Jangan biar malu ngelahirin anak-anak seperti ini gitu. Dan gak didik orang-orang seperti ini. Ada yang bilang, kenapa jadi orang tuanya? Karena itu gak dididik pasti anak-anaknya ya. Jadi untuk 3 orang itu nanti itu kita urus sendiri ya, Bro ya. Untuk 3 orangnya. Karena setahu gue nggak boleh, Bro. Ya. Iya. Setahu gue nggak boleh. Setahu gue. Kita nggak tahu lah itu apa. Ya nanti bisa lah tim cyber yang cari. Tapi kalau misalnya kita ngomong dari tukang baksonya, Gimana apakah itu? biasanya begitu, Bro? Biasanya kan orang ada peristiwa hidup yang bisa mengubah hidupnya kan. Oh iya. Kita pasti bikinin tempat bakso aja kali. Nah, kayaknya kita bikinin restoran aja kayaknya ya, masnya. Restoran bakso. Restoran itu bakso. ada yang tahu nggak? Coba teman-teman coba bantu Iya. cariin. Kita Satu bikinin bantu restoran Casamaran, ya. bantu cariin masnya. Gue pengen tahu tuh satu confirm jualan atau enggak. Yes. Bantu cari orangnya, ya. Nanti kita akan urus apa namanya masnya yang di tempat bakso ini. Kita akan bikinin restoran ya, Bro ya. Yes. Full kita Ya. modalin, ya. Nanti kita kirim tim juga ke Enggak sana. sama ini kasih kelas AC gratis ya. Kita kasih Oh lifetime. enggak, kita Ya. kasih kelas AC lifetime dan nanti gua 5 akan buku undang. AC juga ya. Kita ajak nanti kita undang ajak juga ke nanti. kantor Kalau ya? Benar. kalau ada acara kita ajak ke kantor ya. Yes. Jadi Minta kita akan bantuan, bikinin dia dicari restoran ya. Gak apa-apa, gua nggak mau membalas kejahatan dan kejahatan ya. Itu buat orang bertiga itu kalian anggap ini sebagai pelajaran ya untuk jangan begitu. Tapi untuk masnya ini yang apa pedagang kita bikinin ya restoran. Ya. Bantu cari orangnya atau kalau misalnya orang yang mau reach out silahkan ya ke kita ke Akademi Kripto atau ke tim kita ya. Jadi nanti kita akan kirim tim khusus
kita akan bantuan bikinin tempat restoran dan mungkin bro abis ini nanti gue telepon Ivan abis ini. Mantap. Jadi ada yang bilang mantap ya. Jadi jangan bully orang yang punya mimpi karena kalian nggak tahu justru siapa tahu hidupnya bisa berubah bro. Karena atau dulu hidupnya mungkin lebih baik dari kalian juga. Kan? Gue yang bikin gue ini kan dulu kan gue juga bukan dibully sih tapi semacam diremehkan lah ketika gue jadi agen properti. Semua orang pasti kabur. diremehkan. Iya. Kabur bro orang bro dulu. Jadi dia bajingan itu gue masih ingat bajingan itu tua. Gue telepon, gue dibuang waktunya, terus gue datang dia kabur. Tapi nextnya ada satu couple masih muda, akhirnya beli sama gue bro. Gue nggak pernah lupa couple-nya, gue masih ingat namanya sampai sekarang. Itu yang ngubah gue justru. Berarti gue bisa loh gitu, jualan apa? Apartemen gitu kan. Di BSD tuh apartemen. Gue masih ingat. Pasangannya udah nikah atau belum tuh tapi? Udah nikah. Okay. Jadi dia baru nikah, dia nyari yang apa namanya dua bedroom. Oke. Dia nyari 2 bedroom, akhirnya gue jualinnya 1 bedroom malah. Gue jual lebih murah karena gue gak perlu komisi, gue pentingnya closing. Oh, gak ditipu tapi gak 2 bedroom dikasih 1. Dia maunya dia nyari 2 bedroom, tapi gue bilang karena masih pasangan baru ya 1 bedroom. Oke. Tapi dari penjualan satu itu biar lebih mesra ya. Biar lebih mesra. Biar kalau ngambek gak ke kamar sebelah. Oh, biar gak bisa pisah kamar kan. Soalnya kan gue bilang belum punya anak juga kan, jadi biar cepat punya anak. Biar cepat beli. Biar cepat beli. Biar kalau misalnya punya anak mau beli 2 bedroom beli sama gue lagi. Tapi ya itu. Jadi nanti kita kirim tim kita ke sana ya. Itu di mana, daerah mana sih teman-teman? Coba bantu cariin ya. Ya banyak yang bilang di Bali sih kayaknya. Apa? Di Bali bro katanya. Di Bali? Di Bali. Oh lokasinya di Bali. Oh lebih bagus kalau di Bali sih. Kita samperin kalau di Bali. Oh, iya. Sekalian kita naik ini ke sana ya. Ayo kita ajak Masnya ke Atlas ya kalau di Bali. Kita ajak ke Atlas Mas. Jadi kita kita sangat support ya buat teman-teman ya. Yes. Untuk punya mimpi mau belajar gitu. Nggak masalah kok. Itu bahkan ya mungkin bajunya dibikin sendiri kan kita nggak tahu kan. Nyablon tapi ya jangan bully-bully orang di jalan karena lu merasa dia jualan bakso terus rendah gitu, jangan begitu. Jadi kontak ya masnya ya yang jualan itu jualan bakso atau jualan apa bro? Jual bakso tuh kayaknya. Jual bakso ya, oke. Jadi kita langsung kontak aja ini lu potong nih ke TikTok. Nanti kontak gua ya. Karena gini bro, gue tuh paham banget di posisi ini karena ya nyambung mungkin ke tadi ya yang gue bilang tentang yang couple menikah dan lain-lain. Uang tuh justru ya kadang begitu. Lu ketika lu nggak punya uang, lu tuh direndahin orang, dicemooh. Ya. Dulu ya gila, gue gedor door to door bro ke kafe-kafe. Gue masih di daerah sini dekat BSD Gading Serpong. Gue keliling, gue tawarin mau nggak stainless straw, gue mau nggak stainless straw, beli jadi beli bulk kan, biar mereka bisa beli, kasih customernya beli lagi kan. Itu bahkan kayak gue ngobrol sama staffnya bro, sombongnya minta ampun, gue minta manajer aja, gue nggak ladenin. Itu gue masih inget tuh kafe, tapi udah banyak kan bangkrut kafe-kafe. Yeah. Kalau masih ada itu gue beliin satu-satu kafenya gue beliin, terus gue taruh sedotan di depan itu. Jadi ya uang itu memang penting bro. Hidup dengan uang. Yes. Karena kemarin gue baru lihat data di luar negeri juga bro. Ini di global ya. Kemarin baru ada Wealth Report. Nomor 1 sumber perceraian itu uang. Finansial. Nah kalau dari lu sebagai orang yang ibaratnya beristri. Ya. Dan baru punya anak. Menurut lu seberapa penting finansial itu? Ya cukup penting. Karena memang orang hidup gak jauh dari masalah ya. Kamu pun kaya juga tetap punya masalah juga. Ya. Tapi dari derajatnya saya lihat masalah karena finansial tuh paling gak enak. Betul. Karena itu akan, terutama kita ya dari perspektif laki-laki ya. Itu akan menimbulkan suatu pertanyaan apakah kita orang yang kompeten atau tidak. Ya betul. Mungkin masalah bisa hampir semua cowok bro nggak mau digituin. Iya betul. Itu nerakanya laki-laki ketika kita dipertanyakan kompetensi kita. Dan apalagi kita hidup di zaman modern ya. Mungkin kalau dulu di zaman purbakala ya, laki-laki itu ototnya bro. Yep. Yang kuat ya, bisa bawa tombak, berburu. Setuju. Itu yang di sini. Ya kalau sekarang nggak perlu berburu, tinggal pesan Gojek, Holiko kan, beli steak gitu. Betul. Kan. Jadi ya saldonya di
GoPay berapa gitu kan ya. Duitnya berapa banyak baru orang bisa dinilai. Iya. Jadi pedang orang zaman sekarang itu bukan tombak sama ototnya bro, tapi uang. Betul. Ya. Jadi itu yang menurut saya harus dipahami. Kalau orang-orang zaman dulu ya mungkin senjatanya itu ya otot sama tombaknya. Kalau sekarang senjatanya uang. Betul. Jadi Dan uang pun juga bisa disalahgunakan sebenarnya. betul. Tapi kalau orang nggak punya uang ya gimana? Apalagi kalau orang udah punya anak ya itu perspektifnya beda lagi. Karena uang itu bahkan bisa jadi bahan pengukur ya bro. Bener? Pengukur kesetiaan juga. Iya. Karena banyak orang yang setelah punya uang justru nggak setia. Iya. Ya. Ketika udah punya banyak uang, ketika awalnya nggak punya duit karena dia nggak punya opsi, Bener. jadi setia. Ketika punya duit, Punya banyak opsi, duitnya, punya opsi, Jadi nggak setia. Gitu. Karena kan saya setuju satu hal ya. Kesetiaan itu diuji bukan ketika kita nggak punya pilihan. Ya. Tapi kesetiaan itu diuji ketika kita punya pilihan. Karena kan kita bisa memilih dong. Tapi kalau kita tetap memilih tentang satu hal atau satu orang ya berarti kita setia. Jadi orang jangan salah bro, ada yang bilang, oh saya ini cowoknya orang yang setia. Karena gak ada yang mau sama lu, cuma satu yang mau. Betul. Tapi kalau semua orang mau sama lu, terus lu tetap pilih orang itu ya lu setia. Itu gambar, gue gak suka gambar Iya kan? kayak gini bro. Misalnya ada cowok nih bilang, oh saya setia. Iya lu cuma bisa belanja di toko pisang, ya lu sukanya pisang lah. Tapi kalau lu pernah lihat toko buah, ada apel, ada pisang, ada jeruk. Tapi lu tetap pilihnya pisang, itu baru setia. Yes. Kalau lu cuma datang ke toko pisang nih, semuanya pisang, lu bilang, saya suka pisang ya, lu cuma bisa beli pisang anjing. Iya. Kalau tokonya tuh ada toko buah, ada steak, ada ini, terus lu kayak enggak, saya sukanya pisang. Nah itu lu baru sukanya pisang. Itu pun juga sebenarnya contoh ya dengan, saya pernah melakukan penelitian nih, misalkan ya, ada suatu pom bensin bro, ya di suatu daerah. Nah, orang di sekitar daerah tersebut yang selalu repurchase atau beli di pom bensin tersebut, itu diukur tingkat brand loyalty-nya. Ya. Jadi karena repurchase-nya tinggi, orang beli terus, itu diukur tuh brand loyalty-nya tinggi atau enggak. Ternyata sebenarnya enggak tinggi. Tapi kenapa kok orang tetap beli di situ? Jawabannya hanya karena ada satu toko bensinnya di daerah dia. Jadi mau nggak mau dia harus setia ke situ karena dia nggak ada pilihan lagi buat beli. Setuju. Itu contohnya ya. Kalau misalkan di situ ada 5 pom bensin, ya orang paling pilih yang lainnya. Bisa Padahal di pindah-pindah. situ di tempatnya ya orangnya mungkin ya pom bensinnya kasar, pelayanannya lama. Tapi orang tetap beli, tetap repurchase karena cuman itu Cuman di daerah itu, situ. di situ. Iya. Jadi bukan karena dia loyal atau puas sama produknya karena udah nggak ada pilihan. Itu kayak pengalaman gua ke Blitar tuh. Iya. Emang cuma itu. Cuma satu ya pom Cuman bensinnya. itu pom bensinnya. Ngantrinya banyak cuman itu. Tapi ngantrinya unik sama motor semua, nggak ada mobil di sana. Iya. Jadi antriannya panjang loh. Ada lah. Dikit. Avanza tapi. Oh iya, dikit. Mobilnya dikit banget. Iya. Nah, menurut gue ya uang itu penting bro. Iya. Nah ini apa namanya? Banyak kemarin teman-teman yang nanya gimana caranya nyari uang. Kayaknya kita udah lama nggak bikin berbagai macam hadiah bro di sini. Yes. Ya kita nggak pernah bikin hadiah kan sebelumnya. Jadi kali ini kita ada hadiah ya. Jadi kalau misalnya kayak tadi contoh gue kan ngomong tadi apa bantu cari mas-mas di Bali dan tolong potongin. Gue itu sebenarnya kenapa sih kita bikin semua ini? Kenapa kita bikin media ini? Jawabannya sederhana. Gue dan Bro Kakak itu pengen sebarin ajaran kita ke semua orang. Karena kemarin kenapa? Kalau orang lu ngomong Bitcoin gak berguna, blackout di Spanyol terakhir bro. Itu orang kasih duit misalnya kayak contoh ya. Kita ngomong, gue ngomong pakai dolar ya. Misalnya harga grocery $5, dia bayar 50 tuh gak dikembaliin duitnya. Lo harus terima dan bawa keluar. Kita benar-benar percaya semua sistem yang kita ajarin adalah uang masa depan. Dan kita pengen kalian bantu untuk sebarin ya bro ya. Jadi kemarin kita juga baru buka hiring untuk apa short form ya. Yes. Dan buat kalian ya para yang nge-clipper kita apresiasi banget bro ya. Yang nge-clipper tapi bukan yang ngebajak kita ya. Benar. Ini di sini gue mau kasih peringatan keras ke semua karena gue tahu mereka semua nonton ini ya. Jadi mereka abis ini mereka clipping dan mereka bajak konten kita. Awalnya gue biasa aja ya, tapi makin lama makin keterlaluan bro ya. Jadi yang lu jualin mirror itu melanggar undang-undang hak cipta itu pasal 25. Ya, setuju. Kita akan kerahkan tim lawyer kita untuk buru kalian satu-satu ya. Mulai dari hari ini ya. Gua kasih waktu lu 1 kali 24 jam untuk take down semua akun lu yang jualan mirror. Lu terserah, lu mau nge-mirrorin influencer lain terserah, jangan gua.
ya. Ya. Karena gue nggak suka. Kita suka di luar dikatain, oh jualan kelas, tapi lu jualan mirror gue. Yes. Itu gue nggak suka, ya. Jadi gue kasih waktu 1 kali 24 jam. Ini somasi terbuka bro. Ya. Nextnya kalau gue approach gue nggak akan somasi, nggak akan gue somasi 1, 2, 3 nggak. Langsung kita LP aja. Karena nanti. banyak ya jumlahnya. Karena itu udah pidana. Dan kita udah biarin ya dalam waktu yang cukup lama dengan peringatan juga, cuman nggak ada. Ini somasi terbuka ke sekalian semua yang jualan Akademi Crypto Mirror. Ya, 1 kali 24 jam hapus semua akun Anda. Ya, kita nggak akan approach lu dengan somasi terbuka. Gua nggak akan bikin surat somasi ke lu 1, 2, 3 nggak ada. Ya, karena ini udah jelas pidananya udah jelas. Dan kalian dengan gamblang gitu loh. Ya, karena ini mungkin dari Indonesia ini kebiasaan bro, dari zaman Netflix ya kan, Netflix dibajak dan segala macam. Gue nggak masalah gitu loh. Kalian mau ngapain terserah ya. Tapi lu jangan kayak ngomong, oh dia jualan kelas terus habis itu lu bajak kelas gue terus lu makan dari situ, gitu kan? Lu kayak ngelemparin tai ini ke orang nih. Iya, terus sama lu bilang gini kan. makan tainya. Bikin, member ungkat, Iya. ya member mirror. Betul. Yang informasinya juga dikopas dan salah. Nah, gimana caranya? Kalau lu pada yang udah tahu lu salah dan lu mau bertobat, kan gue kasih waktu 1 kali 24 jam. Pokoknya lewat dari ini langsung gue cari akunnya. Buat lu semua ya, yang mau bertobat, itu lu silakan clipping kita. Kalau lu emang bagus clippingnya, itu gue hiring lu di sini. Ya, kita akan bikin divisi khusus, kita hiring lu di sini. Ya. Nggak cuman itu, yang di luar yang kita nggak bisa hire di dalam, kita kasih gaji lu. Gue setiap bulan ya, gue akan siapin ratusan juta. Ya. Clipping yang menurut gue bagus ya. Jadi kalian kalau clipping gue misalnya pakai, biar gampang gue carinya, kalian pakai hashtag aja misalnya Timothy Ronald ya. Ya. Biar gampang tim gue carinya, itu ntar kita kasih duit ya. Jadi gue kalau ada yang bilang, tapi itu kan mata pencarian gue bang, lu cari makan yang halal. Ya. Jangan cari makan, ini kan negara hukum bro. Lu jangan cari makan dengan ngelanggar seperti itu. Ya. Lu boleh cari makan, gue bantu bahkan cari makan. Tapi lu pakai cara yang benar, ya. Jadi buat clipper-clipper, kalau yang lurus nih, clipper-clipper yang emang lurus, kita akan apresiasi, ya. Kita akan cari yang terbaik antara kita pekerjakan kalian atau kita kasih kalian duit setiap bulannya. Yes. Kita siap budget berapapun ya bro ya. Ya. Jadi nggak usah begitu-begitu, ya. Dan kalau untuk yang mirror 1 kali 24 jam ini somasi terbuka, lu nggak mau, ya kita akan kejar kalian. Tim law firm kita udah siap. Dan ya itu ya bro ya. Yes. Gimana? Kalau lu tanggapan lu apa soal mirror itu? Ya. Soalnya kadang gitu ya. Mereka ikut member mirror. Kan kita nggak tahu informasi yang dikasih dalam apa ya. Iya. Terus bisa dibilang aja Aceh Rungkat, disalahin. lu udah mencemarkan gua, macam-macam itu. Iya. Ya. Ada. Kan karena itu jadi semuanya orang kan banyak berteriak, oh ini Rungkat-Rungkat. Tapi yang kalian lihat sendiri di testimoni kita, itu orang-orang yang baru. Iya. Siapa yang Rungkat gitu pertanyaan. Benar. Jadi jangan bilang ini ya, apa? Jangan sebar fitnah gitu. Benar. Karena ya kita, produk yang melanggar hak cipta, terus lu bikin sendiri isinya. ya teman-teman bisa lihat sendiri ya di komunitas gratis kita ya, di testimoni member kita nih ada yang bisa berhasil bro. Portonya grow 40x dalam setahun. Ya. Dan 20 juta jadi 800 juta ya. Hampir member kita ya. Di sini jelasin juga ya semua yang dia lakukan di dalam yang dikasih dari semua informasi dan edukasi yang kita kasih. Jadi ya orang bisa dikasih skill ya bro buat Betul. 20 juta jadi 800 juta ya harusnya kan sama orang yang ngasih skillnya. Dia nggak dibajak dong. Itu sama aja kayak apa ya? Kayak warung bakso gitu makan terus kayak udah baksonya nggak dibayar orangnya diludahin bro. Problemnya gini, itu bukan cuma bakso. Lu Bro Kakak tuh anggap kita bikin restorannya omakase nih kan. Yes. Ya kan? Terus ada yang coba untuk pakai nama yang sama, jualan di pinggir jalan, ya kan? Sushi gitu kan. Iya. Terus orangnya semua kena sakit perut. Tapi nyalain restoran kita itu gua pukulin lo di jalan kayak gitu. Iya. Jangan begitu ya. Jangan begitu karena nah kalian biarkan banyak di TikTok. Nah, nanti 1 kali 24 jam dari sini silakan kalian laporin di Instagram gua ya. Nanti orangnya akan gua proses satu persatu semuanya. Jadi kita nggak apa-apa ya bro ya kalau dikatain kita bukan tipe-tipe orang yang ini kok apa namanya pencemaran nama baik terserah boleh kok. Misalnya lu bilang kayak oh bro kakak bangsat gitu boleh. Ya kan kita nggak pernah masalahin tuh bro. Kemarin ada TikToker juga yang udah jelas-jelas itu juga pidana ngatain gua apa penipu dan itu semua udah masuk kok. Gue cek saksi ahli gue itu masuk kok. Iya. Nggak gue apa-apain itu karena menurut gue gue percaya freedom of speech boleh ya. Walaupun itu melanggar hukum di negara ini, tapi gue orangnya fair. Boleh ya.
Lu mau ngatain gue penipu, lu mau ngatain gue serah. Tapi kalau lu bajak kayak hasil kerja gue terus jadi lu ngeludahin begitu, pasti gue sikat. Iyalah. Ya. Kita sangat terbuka, orang mau ngatain kita apa terserah ya. Dan ini sih bro, satu lagi yang gue pengen bahas bro tentang orang Indonesia ya. Apa itu? Orang Indonesia tuh suka nuduh dan dia suka bikin yang dituduh itu yang buktiin contohnya. Gue pun akhirnya kena jebakan ini. Itu ketika gue dikatain, oh lu jualan kelas, gue kesel dong. Ya gue buka nih, omsetnya kita bangun buat sekolah sih. Tapi yang pertanyaan ngapain gue tunjukin kayak gitu? Iya. Sama kayak peristiwa yang gue baru lihat bro, barusan bro. Yes. Mantan presiden kita. Beliau nggak ngapain ijazah palsu. Terus gue baca komen-komennya kan. Komen-komennya siapa? Ya kalau nggak palsu tunjukin ijazahnya lah. Kan lu yang nuduh. Kalau gue bilang gitu, misal contoh yang 3 anak tadi ya. 3 anak tadi bully tukang bakso. Gue bilang, lu anak haram lu. Emang dia harus buktiin ini kakak gue nih bang gitu kan. Ini akta gue gitu. Masa lu tuduh orang gitu secara publik terus lu kayak dia kan dulu digituin. Oh iya. Kita juga kena tapi karena kesel. Ya. Harusnya nggak ditunjukin. Oh dosen palsu gitu. Dia kan dibilang, kan kita bawa dia, oh ini partner gue dosen dulu kan. Oh dosen palsu, kita sampai bukain datanya. Di PP Dikti ya. Iya, kan tapi harusnya nggak usah. Lu yang menuduh, lu yang buktiin bahwa dia dosen palsu dong. Gitu. Itu negara kita suka, oh lu kaya dari jualan kelas lu. Oh ini afiliator, lu harus buktiin. Iya. Jangan coba lu nuduh-nuduh doang gitu loh. Karena ini negara monyet kebanyakan manusianya. Dan gue nggak ngerti logik simple itu. Ya. Ada bingung nih. Kenapa misalnya beliau gitu, Pak Jokowi nggak tunjukin ijazahnya? Karena dia yang dituduh. Ini kan logika hukum dasar bro. Masa lu bisa kayak main nunjuk-nunjuk orang kayak Timothy mana? Ayo Timothy buktiin gitu. Buktiin lu pernah jual pomade gitu. Nggak, Kan lu dituduh kan gitu. nggak gini kan. Kayak Timothy lu cewek begitu kan. Iya. Nggak langsung telanjang. Gue telanjang gitu. Enggak, gue cowok gitu loh. Hey, gitu kan. Gue punya nih gitu. Kan nggak gitu. Kalau misalnya kenapa nggak ditunjukin menurut gue ya? Karena kalau begitu nanti semua orang kan bisa ditembak-tembak begitu sama orang-orang. Diminta, oh lu buktiin ini ya, buktiin ini ya, bukti itu ya. Itu kan kesalahan logika berpikir. Gitu. Itu yang sering dilakukan sama kalian. Dan kita pun juga selama ini sering kena bro. Kita buktiin kan goblok, kitanya yang bodoh gitu. Lu kan dia bilang kayak, oh jualan kelas gitu kan, kaya dari jualan kelas. Ya udah, kita pikir kemarin ya udah kita bikin webinar gratis besok kan. Benar. Lu juga kaya dari jualan kelas. Nah, sekarang lu mau apa? Gratis nih kelasnya nih, besok. Terus ntar nggak mau datang, terus hidupnya masih miskin, ya kan? Jadi itu yang gua nggak paham bro. Iya. Ini kalau ya tadi ada yang bilang ya, nah ada yang jualin 1 juta bang tuh, lu bayangin bro. Ini tuh ada industrinya. Ada yang 100.000 sebulan juga bro. Iya. Jadi Bener. kayak. Tapi kan lu nggak bisa tahu isinya bener atau salah atau lu ditipu atau enggak. Terus ntar ditipu, larinya lu pada ke siapa? Iya, kita lagi yang disalahin. Gue lagi nih salah, makanya ini kan gue sikat. Ya, nggak cuman mirror, buku juga sama. Iya, dan cuma 20.000 ya. Udah 20.000 lu mau apa itu dari kertas fotokopian lu? Ntar isinya ini ramuan togal mana? Makanya. Ada yang tanya pengumuman editor Aceh kapan bang? Kalau lu emang jago harusnya udah di interview. Ya. Kalau udah jago harusnya di interview. Jadi buat yang clipping lanjutin aja ya. Kita akan sisin ya bro ya. Yes. Ntar kita share di pengumuman di Discord. Jadi kalian jangan lupa masuk Discord. Kita akan sisin ratusan juta ya setiap bulannya. Untuk bagiin ke kalian-kalian clipper-clipper. Jadi nggak usah nyari duit haram. Ya, jangan nyari duit dari bajak karya orang lain. Itu kayak pelukis gitu kan bro. Ya. Dibajak karyanya terus kayak dijualin gitu loh. Nah itu. Bener. Lu gimana lu jadi Van Gogh gitu kan. Dibajak. Ya. Udah dibajak nyampah lagi bilangnya. Oh ini kayak jualan kelas kan busuk banget loh. Kayak dari lukisan gitu. Nah iya. Betul. Jadi besok kita ada webinar. Kita bakal bahas apa tuh bro di webinarnya besok? Pertama kita breakdown dulu bro tentang apakah bisa ya kaya dari trading crypto. Plus saya kasih loh pengalaman pribadi dulu ya apa yang saya lakukan, latar belakang, mindset yang harus teman-teman miliki. Iya. Juga kedua mengenai strategi yang akan saya paparkan paling cepat, paling singkat, tapi paling masuk akal ya, untuk teman-teman terakhir bisa terapkan ya. Dan ya harapannya ya teman-teman setelah mengikuti webinar tersebut bisa kaya dari kripto, trading mandiri dan bisa mencapai bro mimpinya. Betul. Karena ya itu tadi ya
no risk no pause bro. Betul. Ada yang bilang nih, akhirnya gue seorang Clipper akan diperhatikan juga. Karena gini, ya kita emang sadar bahwa ini apa yang kita mau kerjakan bro, sampai tua nanti. Yes. Kita pengen sebarin message-nya, kita kan dari dulu bikinin for fun kan. Ya. Kita mau pakai media ini untuk hal-hal yang baik. Kita mau bangun banyak sekolah di Indonesia. Tanggal 8 nanti kita akan kelompok lagi peresmian sekolah kita yang kita baru bangun lagi. Yes. Kita pengen message kita disebar biar nggak salah arah. Gitu, biar negara ini nggak salah arah. Ya. Jadi kita akan mau apresiasi kalian-kalian Clipper yang memang ini cari duitnya bener, nggak jualan mirror. Kalau emang oke banget, bagus banget mah kita hire ya. Bagus banget kita hire in-house, kalian kerja bareng kita, kalian bisa ngobrol sama gua akan bantu kalian belajar media nanti sama gua ya, cara mainnya seperti apa. Ada yang tanya, kenapa gua akhirnya bikin perusahaan media? Jawabannya sederhana gitu. Semua orang paling kaya itu akhirnya bikin media. Karena memang ada narasi yang gue pengen kalian untuk tahu gitu. Gue memang percaya bahwa kripto akan merubah sistem revolusi dunia. Gue nggak mau lagi ada yang ngomong bahwa Bitcoin itu judi. Gue nggak mau ada lagi ngomong Bitcoin itu scam, karena itu malu-maluin negaranya gitu loh. Lu goblok gitu loh. Ini reserve negara paling besar yang hegemoni dolar gitu loh. Ini reserve-nya US gitu. Kalau saya bilang, oh ini scam gitu kan. Udah lewat lah zamannya gitu. Jadi itu yang kita pengen push narasinya. Dan ya biar negara sedikit lebih pintar. Kayak gue ngomong tadi, kalau pembuktian itu yang nuduh yang buktiin. Jangan yang dituduh yang dibuktikan, lu yang nuduh. Sederhana itu kan. Logika berpikir sederhana itu. Jangan kalian salah tuh. Lu buktikan gitu. Kalau misal lu tuduh gue ini, lu buktikan. Gitu. Misal bilang, mereka member acara Ungkat, lu buktikan tuh yang join mirror atau bukan. Ya. Jadi kita bakal banyak bahas besok ya bro ya. Ya. Dan kenapa? Kalau lu sendiri pengen kripto ini jadi besar bro? Ya karena pertama aset ini yang beneran ngerubah hidup saya. Iya. Dan sama seperti orang yang gembira saya ngomongnya. Karena kan selalu ada orang yang bilang bahwa ngapain kalau ada gunung emas ya diceritakan ke orang lain. Yaitu jawabannya orang nggak pernah nemu gunung emas. Tapi orang itu kalau bersuka cita karena melakukan sesuatu di hidupnya, dia pengen tuh semua orang tahu bro. Betul. Kayak saya miskin tuh, saya kaya. Kamu semua harus tahu. Iya. Karena saya berhasil melakukannya. Kalau dengan jalan yang bener loh ya. Bener. Karena kan orang yang kalau kerjanya nggak bener, terus tiba-tiba kaya, dia nggak mau cerita orang lah. Iya. Tapi kalau orang bener-bener start dari nol terus kaya ya, saya pengen semua orang tahu lah. Ya, orang yang remehin saya dulu, orang yang maki saya dulu, betul. Orang yang raguin saya dulu ya harus tahu lah. Ya kan? Terus kedua, ya saya mau orang-orang di sini juga ya bisa ya melihat apa yang saya lakukan dan terinspirasi ya untuk melakukan hal yang sama. Karena apa? Saya dulu pernah di posisi mereka, merasa hopeless, merasa nggak tahu kemana, dan saya pun juga sama dulu nggak pernah punya role model. Yeah. Jadi bener-bener blank, ya nggak ada buku-buku kayak yang kita bikin, nggak ada seminar, nggak ada modul, nggak ada ini, nggak ada itu buat orang ngerti. Tapi sekarang kan ada. Betul. Jadi saya ingin menutup gap dan memberi jembatan buat mereka yang mau dan merasa mampu, yang bisa merubah hidupnya. Kalian mau tahu nggak kenapa mau di-share gunung emasnya? Karena emasnya buat kita berdua sudah cukup dari dulu. Bener, dan emasnya gede. Emasnya gede dan bisa untuk semua orang. Sama seperti Warren Buffett. Kenapa dia masuk ke interview TV? Itu pertanyaannya kan. Dia orang yang tidak perlu loh di interview. Dia malah kadang dapat hujat dari interview. Kenapa dia di interview di TV? Dia pengen sharing aja. Kenapa Ray Dalio bikin channel YouTube? Ngapain dia hire animator? Ntar lu bilang, Ray Dalio jualan kelas, jualan buku. Memang di TikTok dimaki juga ya? Iya, dikatain jualan kelas, jualan buku loh Ray Dalio itu. Di TikTok ya, di Amerika ya. Iya. Jadi kenapa jawabannya Ray Dalio lakukan itu? Katakan kalau gunung emas gak akan dikasih tahu ke orang-orang. Ya itu kenapa lu gak akan ketemu gunung emas in the first place? Karena mentalitas lu busuk gitu. Lu manusia yang jahat. Lu manusia yang egois, jahat, busuk. Dan bagusnya mati gitu. Bagusnya gak ada, bagusnya gak nafas gitu. Gak nafas di oksigen yang sama. Karena egois pikiran lu. Karena lu mikir seperti itu, lu gak akan pernah ketemu gunung emasnya. Gitu. Sekarang gue tanya bro, kenapa konglomerat yang punya duit ratusan triliun itu mau luangin waktunya ngajarin gue setiap minggu? Karena dia pengen give back gitu loh. Karena anak muda yang menurut dia emang potensial. Dikasih ilmu, dibekali ilmu.
Gue nggak pernah minta duit sama orang, gue nggak pernah minta apapun, gue nggak pernah minta proyek, gue nggak pernah minta dibantu. Gue pengen cuman ilmu. Ya setuju. Soal gue tanya, Pak ini gimana Pak menurut Bapak? Kalau misalnya 7 sen ini masuk nggak nih kalau bikin tambang kripto seperti ini? Itu yang gue pengen belajar, bukan apa namanya, oh gue di gunung emas terus gue mau rampokin emasnya, enggak. Iya. Gitu loh. Mentalitasnya nggak seperti itu, karena gue percaya yang paling mahal di dunia ini adalah ilmu gitu. Dan kalian kalau misalnya orang-orang baru mulai, ada orang yang punya duit banyak, itu mau luangin waktunya, itu jawabannya nggak banyak. Ada, tapi nggak banyak. Tapi kan orang-orang kayak gue belajar dari orang seperti itu. Ada yang tanya kan, kenapa gue nggak belajar dari Larry Ellison? Gue pengen banget, tapi dia nggak pernah mau luangin waktunya bro. Ya nggak ada aksesnya. Gak mau diinterview, gue nggak bisa ketemu. Iya. Gue pengen banget bedah gimana cara dibikin database CIA segala macam. Cuman gue nggak ada akses ya, gue nggak ada di YouTube, gue nggak bisa cari. Ya Jadi jawabannya nggak ada akses. Kalau gitu. Elon Musk bikin kelas setahun semiliar ya kita bayar ya. Setahun Iya kan? 100 gue bayar bos. Iya. Jangan kalau Elon Musk kayak bikin kelas ya. Enggak, maksudnya kalau kelasnya tuh online terus cuma dengerin dia video ngomong. Semiliar Iya. bayar. Semiliar gue Misalkan bayar. Elon Musk bikin kayak master class gitu ya, kita bayar ya. Bayar. Lah Dan- master kelasnya gue beli. Iya, dan kita nggak nge-mirror kelas Elon Iya, Musk iya. gitu kan. Karena ya kita apresiasi ilmunya. Bener. Jawabannya ya karena mereka ada yang belum mau kan. Iya. Tapi contohnya seperti Sailor yang bagi-bagi ilmunya ya kita dengerin kan. Iya. Jadi jangan bilang apa namanya orang kaya mau berbagi ilmu tuh lu mau jualan kelas. Pertanyaannya kan, kalau emang lu jualan kelas kenapa kita nggak bikin gratis? Kan YouTube-nya gratis, ini gratis, tapi yang dengerin berapa? Coba bandingin sama live stream yang lain. Sedikit kan? Iya. Yang mau belajar sedikit. Jadi ya udah. Kita bikin format di mana yang mau kontribusi ke dalam kita, itu kita pakai uangnya untuk kebaikan. Selesai kan? Karena kenapa kalau gua nggak bikin gratis? Ini kita lihat aja besok. Ditanya kan kenapa nggak bikin kelas gratis? Ini kita bikin kelas gratis. Berapa yang datang besok? Iya. Lu percaya nggak? Pasti lebih sedikit. Ya kan? Pasti sedikit orang yang mau belajar. Karena memang di dunia ini nggak bisa semua orang sukses. Yes. Gue nggak bilang kok kalian semua bisa, nggak. Paling cuma 1% dari yang nonton ini. Iya. Yang benar-benar bertekad mau belajar, mau berubah. Nggak banyak, kita nggak bisa paksa. Kita nggak bisa paksa setiap dari lu tuh buat kayak, berubah gitu loh. Kesadaran masing-masing gak sih? Bro? Benar. Itu nggak bisa. Iya, saya apa ya di tahap yang mana ya itu benar. Kita nggak bisa ngerubah orang, bro. Nggak bisa bro. Cuman kadang yang bisa kita rubah ya perspektif kita ya ke Betul. orang tersebut. Memang kalau teman-teman ini berharap ya orang itu berubah ya, even orang di sekitar teman-teman ya, teman-teman hanya akan kecewa ujungnya. Betul. Karena mereka itu punya ini yang berbeda ya, punya keadaan dan juga punya situasi yang berbeda ya. Kalau orang yang nggak berubah, mending kita yang berubah, tapi berubah jadi lebih baik. Betul. Jadi apa sih yang kita ciptakan? Kenapa kita sekarang mau insentifikasi kita kasih insentif para Clipper? Karena jawaban yang gue kasih tau ke kalian, gue tuh berharap Larry Ellison tuh waktu itu mau ngajarin orang, atau misalnya Larry Page deh yang bikin Google, Ya. atau Jeff Bezos deh, dia di interview setahun sekali. Gue pengen tahu gitu isinya pas bikin Amazon Web Services tuh apa, gamble yang kita tadi bahas kan. Yes. Gamble apa nih dia antara marketplace-nya fokus sama bikin AWS ini. Gue penasaran banget gak sih kayak thought process itu apa, itu kita pengen tahu. Tapi kita share ke kalian, semuanya real gitu loh. Apa yang kita memang lakukan di market, apa yang kita bikin, apa yang kita kerjakan. And in real time, dan kalau kalian bilang pikiran orang berubah, Buffett itu setiap letternya berubah pikirannya. Oh iya. Lu baca aja letternya ya, Buffett berubah terus pikirannya. Karena manusia itu beradaptasi, jadi gue pengen lihat pikiran gue berubah. Kalau berubah artinya jadi orang yang lebih bagus. Oh kita tahu sekarang stylenya main di market seperti ini, kita berubah gitu. Iya, ya karena kan memang kita udah di market juga ya cukup lama dan kita pakai intelligent tools yang kita miliki dan juga relasi koneksi juga. Betul. Ya, dari semua yang kita punya ya, itulah kenapa ya hasilnya ya bisa konsisten ya kita ngomongnya dari Betul. hari ke hari. Betul. Itu kemarin tuh banyak banget bro yang tanya. Karena ada yang nanya akhirnya kan, banyak yang baru kenal gua, ada yang baru kenal juga kan. Mereka banyak yang nanya, yang baru kenal lu di channel ini, kenapa sih gua berpartner sama lu? Lu tunjukin gua trader kripto Indonesia, umurnya sedia ya, naik GT3 RS, baru gua mau percaya. Kalau kan gua gak mau dengerin. Gitu Iya. bro.
naik Boxster gitu gue nggak mau dengerin bro. Itu mobil tukang salon kalau di US. Tukang salon tuh. Gue nggak mau dengerin. Sorry nih ya, gitu. Gue bukannya judge orang cuman berdasarkan itu, tapi itu menurut gue faktanya gitu. Iya, ya karena kan memang segala yang kita punya ya dan juga infrastruktur ya. Kripto yang kita punya ya. Ini kan analis yang kita pakai sendiri. Betul. Ya, jadi ya kenapa kita mau bagikan cuma-cuma ke orang kan? Betul. Dan kalau misalnya memang itu bisa dipakai untuk kontribusi yang lebih baik untuk negara ini, kenapa enggak? Ya kan? Iya. Kayak kita bikin sekolah gitu. Kenapa kita bikin sekolah? Ya itu something yang kita percaya bro. Ya kita kan nggak cuma sekolah, kita juga bagi makanan setiap minggunya. Kita bantu anak-anak yatim juga untuk bisa sekolah, untuk kita bayarin biaya pendidikannya walaupun sekolahnya bukan yang kita bangun. Yes. Kita bangunin sekolah-sekolahnya. Karena itu ya sesuai dengan kapasitas kita. Mungkin kita belum bisa bikin 100, ya kan? Tapi yang kita bikin di depan mata ya kita buat dulu. Ya lebih baik mulai sekarang kan. Soalnya banyak yang nunggu udah mau mati ini duitnya baru buat filantropi. Menurut gua nggak seru. Lu nggak bisa ngelihat apa yang terjadi kan? Kalau kita dengan porsi kita tambahin terus tambah besar kan? Ya. Jadi misalnya memang pemerintah yang support dengan makannya ya kita support bangunin sekolahnya gitu kan? Semampunya tapi ya overall kita nggak bisa bikin banyak sekali gitu. Iya. Sekolahnya. Belum lah ya. Belum. Mungkin sebentar lagi ya. Iya. Mungkin sebentar lagi. Ya informasi emang mahal sih bro ya. Betul. Ya ini kan kita kan contoh ya. Maksudnya ini kan analisa yang kita lakukan kemarin. Iya. Buat teman-teman di dalam. Nah ini teman-teman bisa cek ya. Harganya ya sebelum analisa ya di 0,097. Terus teman-teman lihat nih sekarang ya. Dia 83%. Kalau teman-teman cari di CoinGecko ini token yang trending nomor 1 dengan gainer nomor 1 ya dalam waktu 24 jam naik 83%. Jawabannya kalau ada yang bilang ya analisa ini sederhana dan lain sebagainya ya kalian kan nggak punya teman kan. Ya kita kan temenan sama semua market maker sama semua ini. Jadi itu yang kita manfaatkan di analisa kita ya kita nggak mau bagi ke semua orang kan. Betul. Jadi kalau kalian ya pengen jadi kita ngomong bagian ya dari movement yang kita lakukan. Ini bukan cuma komunitas kok. Iya, ini pergerakan. Ikut juga kita ngomong berkontribusi ya dalam sistem yang kita ciptakan dan juga ingin melihat secara dekat ya bro. Iya. Secara personal apa yang kita lakukan dengan uang kita sendiri ya silahkan ya jadi bagian ini. Tapi kan kita nggak pernah memaksa dan tapi ya tolong ya informasinya kan harus dijaga jangan dibawa-bawa keluar gitu. Iya. Makanya kita mau lihat nanti ya besok katanya kan mau kelas gratis mereka minta. Iya. Kita kasih ya besok ya. Berapa banyak yang beneran serius mau belajar dan datang besok kita akan lihat di situ. Yes. Kalau besok sedikit yang datang ya kita nggak akan bikin gratis lagi, selesai kan? Nggak usah dikasih lagi gitu. Nggak usah bikin gratis lagi. Yes. Gitu. Soalnya kan lu bilang kayak jualan kelas, sekarang gue bikin gratis, diem kan lu semua. Tapi berapa banyak dari lu semua bajingan-bajingan yang datang? Ya, kita tunggu besok jam 7 malam ya. Linknya bakal dibagi di mana? Ya, linknya bakal dibagi di Discord bro. Yes. Ya, nanti formatnya apa kita kabarin. Tapi linknya akan dikasih di hari H di Discord. Jadi buat lu yang belum masuk komunitas gratis di Discordnya, lu masuk dulu ke situ ya, lu klik linknya jangan males ya, download aplikasinya, lu buka nanti di channel namanya pengumuman ya, di situ bakal ada jam 7 malam kita akan mulai webinarnya. Yes. Sampai jumpa besok ya bro ya. Ya.